Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film ini menceritakan tentang sebuah permainan mematikan yang diadakan oleh seorang psikopat. Dia mengundang para artis terkenal untuk memainkan permainan tersebut. Dan hanya ada satu orang saja yang akan menjadi juara untuk mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan berikut adalah kisahnya. Di awal film memperlihatkan adegan keji seorang wanita yang tengah menghabisi korbannya di hadapan seorang pria bangke berpenampilan rapi. Dan terlihat sangat menikmati adegan tersebut. Pria itu bahkan menyuruhnya untuk melakukan aksi lebih brutal lagi sebagai akhir dari tugasnya. Si pria hanya bisa tertawa bahagia seolah ia telah mendapatkan kepuasan dengan menyaksikan langsung aksi keji di depannya. Dan langsung memberi si wanita tadi sebuah koper yang penuh dengan uang. Lalu menyuruh bodyguardnya untuk membawa pergi wanita itu dari tempat tersebut. Namun nampaknya pria psikopat itu masih belum cukup puas dengan aksi yang baru saja dilihatnya. Ia kini nampak tengah melihat-lihat layar HP-nya yang menampilkan sejumlah tokoh ternama yang memiliki latar profesi yang berbeda-beda. Dan sepertinya ia sangat tertarik untuk melibatkan semua tokoh itu dalam aksi berikutnya. Dari gelagat itu, film pun dimulai. Alkisah, ada seorang pria yang baru saja terbangun dan kebingungan karena ia merasa sangat asing dengan tempat tidurnya saat ini. Ruangan itu penuh dengan corak berwarna biru dan sebuah surat yang menerangkan tentang lokasinya saat ini yang berada di Funhouse Furkes. Dengan mengarahkannya untuk segera berganti pakaian. Ia diketahui bernama Casper yang merupakan seorang artis dan baru saja dibujuk oleh manajernya untuk mengikuti sebuah acara reality show yang diyakini dapat melejitkan nama dan popularitasnya. Terlebih dengan hadiah hingga mencapai 5 juta dolar, yang tentu saja hadiah yang sangat besar. Setelah selesai berganti pakaian, Casper langsung menuju ke ruangan lainnya. Yang baru disadarinya bahwa ternyata ia bukanlah satu-satunya orang yang berada dalam rumah tersebut. Ia bertemu dengan beberapa orang lainnya yang juga mengaku sempat disekap dan dibius. Lalu terbangun di funhouse hingga semuanya pun berkumpul di ruangan yang sama. Dari sini juga akhirnya satu sama lain saling berkenalan. Di sana ada si mantap Ulala More yang merupakan seorang selebgram dengan 8 juta followers yang selalu memamerkan dua gunungnya itu. Ada James Handstone Malone yang merupakan mantan petarung MMA. Cat Zim yang merupakan grandmaster catur wanita termuda dalam sejarah. Ada Dex yang merupakan sang rapper. Lalu ada Lonnie yang juga seorang artis. Nevin Eversmith yang merupakan seorang YouTuber dengan 10 juta subscriber dengan konten sensasi yang selalu dibuatnya. Ada Ximena Torres, seorang blogger yang kerap membuat sensasi melalui tulisannya. Serta ada Casper sendiri yang dikisahkan sebagai seorang penyanyi dan sempat menikah dengan artis lainnya. Tidak hanya menampilkan profil dari masing-masing pesertanya, reality show bertajuk Funhouse itu juga mengklaim bahwa acara kali ini akan disiarkan secara langsung sepanjang harinya selama 24 jam non-stop tanpa adanya jeda iklan sama sekali. Dan siapapun berhak untuk mengikuti voting 3 hari sekali yang bertujuan untuk menentukan siapa peserta yang bakal lolos dan bisa bertahan hingga akhir acara dengan hadiah hingga 5 juta dolar. Selain itu, sosok Furkes yang ditampilkan sebagai seekor panda yang menggemaskan menjelaskan tentang berbagai aturan dalam rumah tersebut, termasuk pembantu yang akan membersihkan dan mengisi stok kebutuhan hidup dari para peserta. Mereka juga dipersilakan untuk bisa mengirim pesan kepada para penggemarnya selama 5 menit dalam sehari. Hari demi hari pun berlalu dengan semua kegembiraan dan momen seru yang dilalui oleh semua peserta. Hingga akhirnya di hari ketiga, Furkes si panda yang menggemaskan kembali muncul dengan memberikan selamat kepada seluruh peserta yang sudah bisa saling menjalin hubungan baik satu sama lain. Panda itu juga mengumumkan hasil voting yang menunjukkan si mantap Ula sebagai peserta dengan perolehan dukungan tertinggi. Sedangkan Lonnie dan Nevin sebagai peserta dengan perolehan dukungan terendah harus menuju ke sebuah ruangan khusus untuk menentukan
siapa yang layak bertahan di funhouse. Sementara peserta lainnya kini diarahkan ke sebuah ruangan lain untuk melihat secara langsung tantangan yang akan dijalani oleh dua teman mereka itu. Di dalam ruangan, Lonnie dihadapkan dengan sebuah pinata berbentuk kepala panda dan ditugaskan untuk memukulnya dengan mata tertutup, yang tentu saja itu sangatlah menyenangkan. Namun sialnya, saat matanya sudah tertutup, ia tak menyadari bahwa pinata tadi telah diganti dengan Nevin yang tengah terikat dengan penyumpal di mulutnya. Gilanya lagi, tongkat pemukul yang digunakannya juga telah ditukar dengan sebuah tongkat yang bagian ujungnya dipenuhi dengan banyak paku. Tanpa disadarinya, Lonnie beberapa kali memukul Nevin dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya peserta pria itu pun pergi ke alam baka dengan kondisi yang tidak santuy. Kejadian tersebut sontak membuat semua peserta lainnya turut berontak. Sama halnya dengan para penonton yang tak percaya dengan kejadian yang mereka lihat secara live itu. Dari sini juga terungkap bahwa tampilan Panda Purkes yang ada di layar sejatinya merupakan pria psikopat yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Dalam kondisi mental yang kacau, seluruh peserta kini sangat terpukul. Bahkan Dex sampai memecahkan salah satu kaca jendela di funhouse, berharap agar bisa kabur dari sana. Namun sialnya, upaya tersebut dengan mudah digagalkan oleh sejumlah petugas bertopeng dengan senjata lengkap, yang langsung menarik paksa Dex dan menghukumnya di suatu ruangan. Di sana Dex terlihat tengah terikat di atas sebuah bak, yang kemudian diisi oleh cairan asam yang langsung melelehkan bagian bawah tubuhnya, hingga membuatnya harus pergi ke alam baka saat itu juga. Tayangan itu pun sontak mendapat banyak tanggapan dari seluruh dunia, tak terkecuali dengan petugas kepolisian yang dibuat kerepotan karena sulitnya menemukan lokasi yang menjadi tempat diadakannya reality show tersebut. Namun dari sekian banyak yang merasa resah atas tayangan tersebut, ternyata masih ada juga yang meragukan keaslian dari funhouse. Bahkan ada yang menilai jika itu semua adalah editan dan hanya sebuah rekayasa belaka dengan efek CGI. Singkat cerita, hari diumumkannya hasil voting pun tiba. Dan kali ini yang menjadi peserta dengan perolehan dukungan paling sedikit adalah Ximena dan Ula, yang sudah pasti keduanya harus saling berhadapan di ruangan khusus untuk menentukan siapa yang lebih layak bertahan. Kedua wanita itu pun kini saling berhadapan dengan dibekali masing-masing sebuah kapak besar. Tujuannya tentu adalah untuk saling menyerang satu sama lain demi menentukan siapa yang bisa bertahan dalam tantangan kali ini. Sialnya, pertarungan kedua wanita itu dilakukan dengan kondisi ruangan yang gelap. Hingga pada akhirnya, secara mengejutkan, Ula berhasil bertahan setelah menancapkan kapaknya tepat di kepala Ximena. Dan tentu saja, Ximena pun harus pergi menyusul kedua temannya ke alam baka. 3 hari kemudian, pengumuman hasil voting pun dilakukan lagi. Dan kali ini, Ula kembali berada di urutan terbawah, yang berarti ia akan melalui tantangannya lagi. Padahal Ula ini sudah semaksimal mungkin agar mendapat voting yang tinggi. Mulai dari memperlihatkan gunungnya hingga mandi tanpa sehelai kain pun yang disiarkan secara live dengan begitu agresif. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang Ula sendirilah yang akan menentukan nasibnya, di mana ia diharuskan untuk memilih 2 kartu kembar dari sekian banyak kartu yang terletak di sekitarnya. Namun sial, ia harus gagal dan wanita itu diberi kesempatan lagi untuk menentukan nasibnya dari roda roulette yang diputarnya. Malangnya, wanita yang mantap itu harus pergi setelah ia mendapat hukuman dengan ditarik tangan dan kakinya hingga putus semaput. Pada pengumuman voting berikutnya, giliran James yang mendapat dukungan terkecil. Dan ia harus menghadapi tantangan yang sesuai dengan profesinya, yang merupakan seorang petarung MMA. Purkes menyediakan beberapa petarung yang bisa dipilih oleh semua penonton acara tersebut, yang nantinya akan menjadi lawan dari James. Dan Botislah yang akan menjadi lawan dari James dalam tantangan kali ini.
Namun mantan petarung MMA itu ternyata bisa memenangkan pertarungan itu setelah menumbangkan Botis dengan cukup mudah. Sialnya, Furkes seolah tak puas dengan hasil tersebut, dan ia kini menurunkan 3 petarung lainnya, yang membuat pertarungan jadi tak seimbang. Hingga akhirnya James pun harus istirahat untuk selamanya. Kini peserta pun tinggal 3 orang saja, yang menyisakan Casper, Lonnie, dan Cat. Suasana di funhouse sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang para peserta terlihat lebih banyak merenung dengan penuh kepasrahan akan nasib mereka. Menariknya, Casper dan Lonnie yang mulai berbicara lebih intim justru berakhir dengan momen indah kebersamaan mereka di ranjang. Sedangkan Cat yang sempat memuaskan hasrat hanya dengan menggunakan jari harus berada di peringkat terbawah dengan perolehan voting yang paling sedikit. Peserta berdarah Asia itu kini menghadapi tantangannya untuk bermain catur melawan Furkes melalui seorang penjaga yang mengenakan topeng panda di sana. Sialnya, meski ia sempat mendominasi permainan, namun pada akhirnya Cat harus kalah dalam permainan catur itu. Hingga ia pun diharuskan untuk memutar roda nasibnya sendiri. Beruntungnya, roda yang berputar berhenti tepat di tulisan Fast the Buck. Namun sial bagi Lonnie karena harus menggantikan posisi Cat berkat hasil dari roda putarnya tersebut. Sementara Casper yang mengetahui hal itu langsung menawarkan diri untuk menggantikan Lonnie yang memang telah dicintainya sejak berada di funhouse. Dengan liciknya, Furkes mengabulkan permintaan tersebut, dan Casper kali ini harus menghadapi tantangan bertajuk Pistol at Dawn, di mana ia harus beradu cepat dalam menembak lawan yang ada di depannya. Sialnya, yang menjadi lawan justru Lonnie sendiri, yang pada akhirnya cinta keduanya itu pun membuat mereka memutuskan untuk menembak diri mereka masing-masing. Dan boom, peluru pun menembus ke ubun-ubun. Hingga kini tersisalah Cat yang menjadi peserta terakhir dalam acara tersebut. Sementara itu di sisi lain, dengan sangat terlambat, sekelompok polisi terlihat tengah menuju ke sebuah lokasi yang diyakini menjadi tempat berlangsungnya acara funhouse. Namun sialnya, polisi yang datang terlambat itu hanya menemukan sebuah lubang dengan potongan 5 kepala peserta funhouse yang telah pergi ke alam baka dengan sebuah bom yang dibalut boneka panda. Sementara itu di sisi lain, Cat kini mendapat uang sebagai hadiah dari permainan di funhouse, dan ia ditemukan oleh seorang pengendara di sebuah tempat terpencil di pesisir Oregon. Berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya, Cat pun mendapatkan sejumlah undangan dari media untuk sekedar membagikan pengalamannya selama di funhouse, termasuk juga diinterogasi oleh pihak kepolisian setempat untuk mengungkap lokasi sekaligus dalang dari acara tersebut. Pasalnya sampai saat ini polisi juga belum menemukan petunjuk apapun terkait dengan funhouse. Bahkan temuan kepala peserta dan sebuah benda yang dianggap sebagai bom ternyata bukanlah bom, melainkan hanya server pengecoh yang sempat membuat polisi cyber kebingungan untuk mendapatkan lokasi dari funhouse. Sementara itu dalam sebuah acara talkshow di TV terlihat Nero Alexander yang diketahui sebagai seorang pengusaha muda sangat kaya dan menjadi narasumber dalam acara tersebut. Ternyata tanpa disadari bahwa ialah yang selama ini menjadi sosok di balik panda Furkes. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Cat adalah kekasih dari Nero. Dan tampaknya mereka merupakan pasangan psikopat yang akan kembali membuat acara serupa seperti sebelumnya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Funhouse yang rilis tahun 2019. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video mantap selanjutnya. Yoi banget gak tuh?